Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penjuru pertanian, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 11. Oh ya, ini adalah lanjutan dari part sebelumnya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas nomor 11. Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman disebut A. Bahan makanan, B. Sumber daya alam, C. Pangan, atau D. Sumber daya hayati. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ya teman-teman. Bisa dicek sendiri. Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya. Nomor 12. Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan adalah pengertian dari A. Pangan pokok, B. Pangan lokal, C. Pangan segar, D. Pangan olahan. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A, pangan lokal, itu adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Untuk yang B, pangan lokal, itu adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Untuk yang C, pangan segar, itu adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Untuk yang D, pangan olahan, itu adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi untuk nomor 12 jawaban yang tepat adalah yang C, pangan segar ya teman-teman, diingat-ingat. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 13. Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak, disebut dengan A. Perdagangan pangan, B. Ekspor pangan, C. Impor pangan, atau D. Peredaran pangan. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A. Perdagangan pangan, itu adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan pangan dengan memperoleh imbalan. Untuk B. Ekspor pangan, itu adalah kegiatan mengeluarkan pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Oke, untuk C. Impor pangan, itu adalah kegiatan memasukkan pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Untuk yang D. Peredaran pangan, itu adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Jadi untuk nomor 13 jawaban yang tepat adalah yang D. Peredaran pangan. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 14.
upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis, yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain merupakan pengertian dari A. Rekayasa genetik pangan, B. Kemasan pangan, C. Sanitasi pangan, atau D. Iradiasi pangan. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk A. Rekayasa genetik pangan, itu adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen atau pembawa sifat dari satu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Untuk yang B, kemasan pangan, itu adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Untuk yang C, sanitasi pangan, itu adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis, yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Yang D, iradiasi pangan, itu adalah metode penanganan pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan pangan dari zat unik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah yang C, sanitasi pangan ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 15. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan A. Kedaulatan pangan, B. Kemandirian pangan, C. Ketahanan pangan, atau D. Semua jawaban benar. Oke, jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah yang D. Semua jawaban benar sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan itu ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 16. Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 mengatur tentang A. Penataan ruang, B. Sistem budidaya tanaman, C. Pangan, atau D. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ingat-ingat ya teman-teman. Lanjut soal nomor 17. Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang disebut dengan A. Lahan, B. Lahan pertanian, C. Lahan pertanian pangan berkelanjutan, atau D. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A. Lahan, itu adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Itu artinya dari lahan. Untuk yang B, lahan pertanian, itu adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Untuk yang C, lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Untuk yang D, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 itu adalah yang D, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Lanjut nomor 18.
Yang dimaksud dengan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi adalah A. Kawasan perdesaan, B. Kawasan lahan pertanian, C. Kawasan tanaman pangan, atau D. Kawasan industri pangan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Kawasan perdesaan. Sudah jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 19. 7 Gema revitalisasi 2010 sampai 2014 diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Revitalisasi mental petani, B. Revitalisasi sumber daya manusia, C. Revitalisasi pembiayaan petani, atau D. Revitalisasi teknologi dan industri hilir. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Untuk 7 Gema revitalisasi tahun 2010 sampai 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, revitalisasi lahan. Kedua, revitalisasi perbenihan dan perbibitan. Yang ketiga, revitalisasi infrastruktur dan sarana. Yang keempat, revitalisasi sumber daya manusia. Yang kelima, revitalisasi pembiayaan petani. Yang keenam, revitalisasi kelembagaan petani. Dan yang ketujuh, revitalisasi teknologi dan industri hilir. Jadi untuk nomor 19 yang bukan itu adalah yang A. Revitalisasi mental petani, karena tidak ada ya teman-teman. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 20. Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Turki terkait bidang pertanian yang terjadi pada 27 Mei 2012 adalah mengenai A. Bidang riset dan pengembangan produk-produk pertanian, B. Perdagangan hasil-hasil pertanian, C. Pembentukan kelompok kerja antar kedua negara, atau D. Pertukaran kelompok tani agar dapat mempelajari masing-masing bidang pertanian kedua negara. Oke, kita bahas teman-teman. Pada 27 Mei 2015, Mentan Suswono bertemu dengan Menteri Pertanian dan Peternakan Turki, Mehmet Meti Eker, dan berhasil mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertanian, utamanya dalam bidang riset dan pengembangan produk-produk pertanian. Nah, dari sini sudah jelas teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 20 adalah yang A. Bidang riset dan pengembangan produk-produk pertanian. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes nanti. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.